Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria dari Glenn ya. Min, tolong upload sehari 3 kali. Nanti Anis Sawer lebih dari ini. Bukan masalah itu, tapi waktunya ya. Mimin lagi persiapin buat novel yang lain juga, karena NTZZ udah tamat ya. Dari Iwan lagi, buat rokok ketengan Min. Siap, beli satu-satu ya. Ternyata ketengan tuh belinya dari satu-satu gitu teman-teman. Makasih banyak ya yang udah support Mimin lewat Saweria maupun hal lainnya. Semoga kalian sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Amin. Yuk kita langsung pada video terbaru. Langit luar angkasa tampak seperti lautan kelam yang dipenuhi gerombolan makhluk mengerikan. Mereka datang dari segala arah. Jumlah mereka 18.000 binatang sektor, entitas kegelapan yang haus kehancuran. Habisi pemimpin Bima Sakti. Teriakan penuh amarah dan kebencian menggema di angkasa. Dari dalam menara bintang yang berkilau, Lo Feng berdiri diam, menyaksikan kekacauan yang mendekat seperti badai tak terbendung. Matanya tajam, tubuhnya diam tak bergerak, tetapi pikirannya dipenuhi analisis dan perhitungan cepat. Aku terlalu percaya diri, bisiknya pelan, nyaris seperti mengakui kesalahan kepada dirinya sendiri. Kupikir bisa menghabisi mereka semua dengan kekuatanku sekarang, tapi kekuatan kolektif mereka ini bukan pertarungan biasa. Dengan kekuatan dewa yang telah dia capai, Lo Feng mampu menghancurkan 2000 binatang sektor dalam sekejap. Tapi sekarang, menghadapi 18.000 makhluk buas dengan kekuatan jiwa mengerikan, ia seperti perahu kecil di tengah tsunami. Jika aku menggunakan lautan kekuatan dewa untuk menenggelamkan mereka, serangan jiwa mereka bisa menjangkau jiwaku di jantung dewa sejati. Risiko itu terlalu besar. Teknik dan senjata biasa tak akan berguna. Aku butuh sesuatu yang lebih. Di tempat lain, di dalam perahu alam semesta, avatar bertenaga dewa miliknya berdiam diri di bawah pilar batu bergaris hitam. Di sana, waktu berjalan 10 juta kali lebih cepat. Fokus Lo Feng hanya satu, menciptakan teknik pedang baru dan memahami tingkat ketiga dari Dewa Wuci. Raja Dewa Jin, gumamnya kesal. Apa sebenarnya rahasia Dewa Wuci tingkat ketiga ini? Aku sudah mencapai level 12, bahkan hampir jadi dewa sejati ruang hampa. Mengapa masih tidak bisa menguasainya? Waktu 3 tahun di dalam sana, hanya 10 detik di luar. Dan dalam 10 detik itu, akhirnya sesuatu muncul dari kekosongan pikirannya. Sebuah teknik pedang baru. Pedang, bisiknya sambil memandangi bilahnya yang berkilau. Sederhana, tapi inilah puncak kekuatanku saat ini. Kerumunan binatang sektor makin menggila. Ayo keluar, pemimpin Bima Sakti. Kukira kau begitu kuat. Kau yang menghabisi Beidi, lalu mengapa bersembunyi seperti tikus? Lo Feng berdiri di balik dinding cahaya menara bintang. Matanya tenang. Ia tersenyum tipis. Belum waktunya untuk keluar. Tapi hanya beberapa detik kemudian, ia membuka pintu samping. Sosok berzirah perak muncul dengan aura membara. 18.000 binatang sektor serentak memperhatikan. Dia keluar. Kalian bersiap, ini saatnya. Namun sebelum mereka bisa menyerang, tubuh Lo Feng berubah menjadi lautan kekuatan dewa seluas 10 miliar kilometer persegi, menyelimuti lebih dari 300 binatang sektor. Namun dalam sekejap, lautan itu menghilang dan Lo Feng kembali muncul tepat di tengah-tengah mereka dan pedang bayangan darah di tangan. Ia berbisik, "Kalian matilah." Seketika, mata dewa raksasa muncul di langit. Binatang sektor terdekat membeku. Jiwa mereka ditusuk oleh kekuatan tekad ilahi yang begitu mengerikan. Hingga 900 dari mereka langsung kehilangan kesadaran, pingsan tak berdaya.
Teknik rahasia mata dewa, gumam salah satu binatang sektor. Bagaimana bisa sekuat ini? Tanpa memberi waktu untuk bereaksi, Lo Feng mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang melesat sejuta kali kecepatan cahaya. Kilauan emas platinum menyala seperti bintang. Namun bintang ini membawa kehancuran. 900 binatang sektor hancur dalam satu sabetan. Tubuh mereka meledak, sektor dalam mereka terbelah. 6.000 binatang sektor segera melepaskan pilar-pilar cahaya mengerikan. Tapi Lo Feng tak gentar. Cahaya pedangnya menebas semua pilar itu, memantulkan gelombang kejut yang bahkan menghancurkan lebih dari 300 binatang sektor yang ada di sekitarnya. Tubuh Lo Feng sendiri terpental, tapi hanya sedikit. Ia tetap tegak. Dia bisa menahan 6.000 binatang sektor hanya dengan sedikit luka. Dia jadi lebih kuat dari sebelumnya. Lo Feng terus menebas dengan kombinasi teknik rahasia mata dewa dan teknik pedang barunya. Ia membantai tanpa henti. Binatang sektor mencoba melarikan diri, tapi mereka terlalu lambat, dan Lo Feng bisa berubah menjadi lautan dan muncul kembali tepat di tengah mereka. Ketakutan pun menyebar ke seluruh tempat kegelapan. Pemimpin Bima Sakti telah menjadi mimpi buruk. Dari 18.000 pasukan, hanya 1.000 yang selamat. Teknik pedangnya mustahil untuk dipercaya. Tuan, jumlah mereka sudah mencapai 7,9 juta. Suara Morosa terdengar gemetar. Tubuhnya hampir tak mampu menahan ketakutan yang terus membesar. Namun, avatar Lo Feng hanya tersenyum tipis. Bagus, itu berarti mereka semua datang sesuai dengan rencana. Morosa menatap tuannya penuh kagum, tetapi juga cemas yang mendalam. Saat kamu menghadapi 18.000 binatang sektor, kamu membuat mereka lari ketakutan. Kini, mereka membawa jutaan. Mereka benar-benar tak akan berhenti sebelum menghabisi tubuh asli Tuan. Avatar Lo Feng mengangguk pelan, menatap model strategis yang terbentang di hadapannya. Jika mereka ingin melenyapkan diriku, mereka harus datang semuanya. Biar sekalian ku balas dengan harga yang pantas. Lo Feng segera mengirimkan tubuh aslinya menuju salah satu pasukan kecil yang terdeteksi oleh Morosa. Pasukan di sektor ini terdiri dari 12.000 binatang sektor. Dengan langkah mantap, tubuh asli Lo Feng meluncur ke medan tempur. Dalam sekejap, ratusan binatang sektor musnah di bawah tebasan pedang hantu darah. Namun, ketika pasukan lain melihat kehancuran yang dialami kawanan mereka, kekacauan pun pecah. Pasukan demi pasukan membubarkan diri, berhamburan ke segala arah. Mereka langsung ketakutan. Aku hanya berhasil menghabisi beberapa ratus, ujar Lo Feng kecewa sambil menggelengkan kepala. Jika mereka tercerai-berai, akan lebih sulit bagiku membantai dalam jumlah yang besar. Sementara itu, Morosa yang masih mengawasi dari jauh menelan ludah dengan susah payah. Tuan, jumlah binatang sektor yang mengepung jantung wilayah ini terus bertambah. Sudah 8 juta lebih. Raut wajahnya dipenuhi rasa takut. Titik-titik cahaya di peta kini begitu padat dan pekat hingga seperti menyelimuti ruang itu sepenuhnya. Di tengahnya, satu titik bercahaya, yaitu Lo Feng. 8 juta, bisik Morosa. Bagaimana Tuan akan menghadapi semua ini? Di dalam menara bintang, Lo Feng duduk bersila. Kedua matanya terpejam. Ia bisa merasakan tekanan dari luar. Pasukan musuh mengelilingi menaranya dalam lingkaran konsentris, perlahan-lahan menyempitkan ruang geraknya. Binatang sektor itu seperti pasukan mesin yang disetel sempurna. Tidak ada konflik, tidak ada kesalahan, tak ada yang mundur. Mereka bersatu bagi satu pikiran. Mereka terlalu sempurna dalam kehancuran, gumam Lo Feng pelan. Matanya terbuka. Makhluk-makhluk ini lahir untuk memusnahkan.
Tak lama, 500.000 binatang sektor meluncurkan serangan pertama ke arah menara bintang. Sinar maha dahsyat menghantam menara, mendorongnya mundur dengan kecepatan 1 juta kali kecepatan cahaya. Suara ledakan tak terdengar di ruang hampa, tetapi guncangannya terasa hingga ke dalam menara. Ini harta karun yang bahkan Raja Dewa pun tidak mampu menghancurkan, ujar Lo Feng sambil berdiri. Menara bintang tak akan runtuh karena kekuatan seperti ini. Pasukan demi pasukan binatang sektor terus berdatangan. Jumlah mereka kini melewati 8 juta. Seluruh ruang di sekeliling menara bintang gelap oleh tubuh raksasa mereka, bagaikan lautan kehancuran yang tanpa batas. Di ruang kendali, Murusa semakin panik. Tuan, 8,1 juta. Mereka semua berkumpul di sekitarmu. Sebentar lagi, waktunya menarik jaring, ujar sang avatar Lo Feng dengan senyum tipis namun dingin. Menara tidak bisa dihancurkan, tapi jika mereka terus menekan, mereka mungkin akan mencoba melemparkanmu ke wilayah berbahaya seperti 3 tanah ekstrim, ujar Murusa khawatir. Tuan, bagaimana kamu bisa keluar dari ini? Lo Feng tidak menjawab segera. Ia menatap keluar dari balik lapisan transparan menara bintang, melihat lautan musuh yang siap meluluh lantakan segalanya. Matanya mulai memerah. Denyut nadi bumiku, keluargaku, semua yang lebih berharga dari hidupku sendiri dipertaruhkan dalam pertarungan terakhir ini. Lo Feng berdiri perlahan, sayap sawu membentang di punggungnya, menyatu dengan energi asal, sumber kekuatan sejati yang hanya bisa digunakan sekali seumur hidup. Energi ini hanya 1 kali pakai, bisiknya pelan, tapi 1 kali ini cukup untuk mengubah segalanya. Di luar, binatang sektor mulai memusatkan kekuatan mereka. 8 juta kekuatan mempersiapkan serangan gabungan yang akan memecahkan realitas. Seluruh wilayah hampa mulai bergetar akibat tekanan yang mereka hasilkan. Serang, teriak pemimpin pasukan binatang sektor. Lo Feng berdiri di tengah menara bintang. Tubuhnya diterangi cahaya dari dalam. Tubuhnya tak lagi tampak manusia biasa. Ia kini terlihat seperti dewa dari legenda kuno. Biarlah mereka datang, katanya. Suaranya lirih namun menggema. Karena sekali ini, aku akan menghancurkan mereka semua. Tuan, suara Murusa bergetar. 8 juta binatang sektor mengelilingimu. Apakah kita bisa bertahan? Lo Feng membuka matanya. Pandangannya tajam namun damai. Kita tak akan bertahan, kita akan menang. Di luar, barisan binatang sektor telah terbentuk. Mereka terbagi dalam 20 pasukan. Masing-masing pasukan memancarkan cahaya darah yang mencemaskan, menyatukan energi mereka menjadi 1 pilar hitam. Kita akan menusuk jantungnya. Ayo kita gabungkan serangan. Cahaya gelap meledak, pilar-pilar hitam terbang melesat, bergabung menjadi 1, membentuk serangan raksasa yang bergerak 10 juta kali lebih cepat dari cahaya. Dalam hitungan detik, serangan itu menghantam menara bintang. Apakah dia hancur? Apakah menara itu telah retak? Namun tak ada yang bisa melihat. Gelombang kejut begitu dahsyatnya hingga menghapus ruang dan waktu. Segalanya menjadi hampa. Lalu perlahan-lahan sesuatu terlihat. Menara bintang bergetar dan berhenti, dan kemudian sebuah sosok muncul. Makhluk raksasa berdiri tegak, tingginya 9 tahun cahaya. Tubuhnya dibalut sirap perak yang berkilauan. Di punggungnya 5 pasang sayap perak terbentang seperti tirai cahaya melingkupi bintang-bintang. Di mata raksasa itu ada tekad, ada kemarahan, dan ada cinta. Nasib umat manusia, nasib bumi, nasib orang-orang yang kucintai. Hari ini aku akan melindungi semuanya. Lo Feng kini tidak lagi bersembunyi, menatap 8 juta lebih binatang sektor. Inilah saatnya. Dia masih hidup. Cepat serang lagi, habisi dia sebelum terlambat. Lo Feng mengepakkan sayap. Dari tepi sayap putih paling atas, cahaya yang memukau menembus ruang, bagaikan bunga pedang yang mekar di tengah kehampaan. Mereka melesat dan berkilau. Begitu kelopak-kelopak cahaya menyentuh tubuh binatang sektor, mereka teriris,
Koyak dan lenyap bukan hanya tubuh, tapi inti sektor mereka pun telah punah. Tidak ada jeritan, tidak ada suara, hanya diam yang menakutkan. Di pinggiran Samudra Bintang, pemimpin kota Primal menyaksikan dari kejauhan. Itu serangan dari Chaotic Golden Wing dengan energi penuh dari sumbernya. Dia mungkin benar-benar telah berhasil. Di dalam dunia miniatur Lofeng, Murusa menggigil. Tuan, kau benar-benar melakukannya. Lofeng masih berdiri megah setinggi 9 tahun cahaya, memejamkan mata. Suara dari hatinya menggetarkan ruang. Kalian ingin memusnahkan segalanya yang kulindungi. Sekarang, rasakan balasannya. Seluruh angkasa berubah menjadi taman bunga pedang. Kelopak demi kelopak melesat, menari, memotong, menelan seluruh wilayah binatang sektor sejauh beberapa tahun cahaya hingga ke tempat kegelapan, bahkan menembus ke wilayah-wilayah tanah ekstrim. Di sana hanya ada kehancuran total, bahkan waktu pun seolah tak berani berjalan saat kelopak-kelopak itu lewat. Ketika akhirnya cahaya menghilang dan ruang tenang kembali, semua binatang sektor telah musnah. Lebih dari 8,3 juta makhluk penghancur lenyap dari alam semesta. Seperti debu dihapus dengan sehelai kain, Lofeng berdiri di kehampaan. Tubuhnya bergetar, bukan karena kelelahan, tapi karena sebuah kemenangan. Ia mengangkat tangannya, dan dengan suara lirih namun penuh keyakinan, ia menghubungi dunia virtual. Guru, aku telah berhasil. Oke guys, ini cerita episode di hari ini. Nah, apakah beneran 8,3 juta itu sudah musnah semua atau masih ada yang sisa? Kita ndak tahu. Nah, apalagi perjalanan masih ada beberapa episode. Pasti kalian ragukan lah, kalau binatang sektor sudah kalah, siapa lo musuh selanjutnya? Ya, kita ndak tahu apakah udah rata atau ndak ya. Oke, ditunggu aja di next episode. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.